bahwa adanya kekerasan fisik di sekolah, tindak lanjutnya dari orang tua sendiri seperti apa sih sekarang? Ya, oke. Jadi begini teman-teman ya, untuk masalah kejadian ya sebenarnya ya tentang anak saya itu ya emang kesalahannya itu hanya sepele sih, loncat pagar aja, loncat pagar, dan mungkin dia kena sanksinya itu digambar-gambarin sampai 8 orang termasuk anak saya, dan itu pun misalnya gambarnya itu bukan satu kali, ternyata 3 kali, meskipun pengakuan dari bapak gurunya ini 2 kali penggambarannya seperti itu. Dan untuk masalahnya yang tidak sepatal yang tadi saya melihat di berita Pak Dedi mungkin ya, pengakuan gurunya itu gara-gara anak saya merokok, terus gara-gara mengganggu rekan kelas yang lain, dan untuk berantem, itu tidak. Ini masalahnya saya sekedar meluruskan di sini, masalahnya tentang pengakuan anak saya dan pengakuan guru. Dari awal saya bertanya itu hanya loncat pagar saja, seperti itu teman-teman. Di gambarnya itu kapan dan di mana tuh? Hari Senin tanggal 3 November 2025, kejadian habis upacara di lapangan. Kak, kenapa sih sampai datang ke sekolah dan tujuannya seperti apa datang ke sekolah? Oke, jadi awalnya saya kan emang kaget gitu ya kan. Ya semua juga kalau misalkan anak kita mempunyai kesalahan ya tetap kembali lagi ke orang tua. Kita sebagai orang tua gitu ya kan. Dan untuk masalahnya sih saya mendatangi sekolah itu ingin mempertanyakan ya kan, kenapa anak saya sampai digaplok 3 kali, masalahnya apa. Nah, kenapa saya langsung refleks mengambil handphone untuk merekam guru tersebut, karena cara penyampaiannya guru tersebut tidak bagus kalau menurut saya ya. Saya bertanya atas dasar apa kesalahan anak saya sehingga anak saya sampai di pukul 3 kali, digaplok 3 kali, dan guru tersebut itu nyerenteng. Makanya di situ saya refleks, saya ngambil handphone. Ya mungkin saya ya betul-betul saya juga minta maaf, mungkin saya juga emosi dan guru tersebut pun juga emosi. Nah seperti itu. Jadi sehingga ya saya juga sempat dilerai, dan pada akhirnya saya juga bertemu langsung sama bapak kepala sekolah, sama wali kelasnya, sama guru yang bersangkutan, dan saya sudah minta maaf. Kepala sekolah, gurunya pun juga sudah minta maaf. Cuman tidak ada salahnya, mungkin tidak ada hitam di atas putih, karena ya kan menurut guru sering beberapa kali ngasih surat peringatan untuk panggilan terhadap orang tua, tapi semua itu tidak benar. Tidak ada surat peringatan yang ditujukan ke orang tua sehingga orang tua bisa datang ke sekolah. Itu pun juga surat peringatan untuk surat panggilan pertama saya datang, yang kedua juga mengenai masalah hari Rabu anak saya naik ke pagar itu ya istri saya juga datang. Seperti itu. Jadi di sini juga saya hanya meluruskan aja ya, bukan hanya karena saya tidak datang, tidak adanya panggilan dari pihak sekolah. Berarti tidak diterima ya Pak ya? Tidak sampai ke orang tua yang pribadi. Tapi sudah ditanyakan ke anaknya, ada surat panggilan atau enggak? Selama ini saya beberapa kali saya tanya, tidak ada Pak, tidak ada seperti itu. Ada lagi? Jadi sejauh ini dengan pihak sekolah udah mediasi, Udah komunikasi dan kedepannya seperti apa? Kalau untuk sementara kemarin saya baru untuk klarifikasi mungkin ya. Saya juga betul-betul minta maaf sama pihak sekolah atas terjadinya masalah ini, bandelnya anak saya, dan gurunya pun juga sudah meminta maaf sama saya. Sebenarnya masalah ini sudah kelar, cuman hanya tidak ada kuat bukti untuk hitam di atas putih, sehingga saya begitu kesal dan kecewanya itu ya, kenapa cara mendidik anak itu harus pakai kekerasan. Makanya saya upload ke media sosial saya. Sarannya atau keinginan dari orang tua untuk mendidik atau memberi sanksi kepada anak itu, saran dari orang tua seperti apa sih seharusnya? Oke, mungkin kalau untuk saya pribadi,
jika nanti kedepannya ya baik siapapun ya kan, anak siapapun, jikalau anaknya melakukan kesalahan, silakan sesuai aturan yang ada di sekolah, biar biar tidak ada efek biar tidak ada trauma ya, silakan dibicarakan, dipanggil orang tuanya baik-baik. Jikalau tetap beberapa kali orang tuanya dipanggil sudah tidak ada perubahan sama murid, saya sangat setuju, silakan keluarkan anak saya dari sekolah tersebut. Tapi kan sekolah wajib belajar 9 tahun, berarti kalau nggak di sekolah ada sanksi dong gitu. Ya, silakan, makanya untuk dari itu silakan setiap murid silakan kasih sanksi, tapi sesuai aturan dan tidak apalagi sampai kekerasan seperti itu. Jujur hari ini ya anak saya mungkin trauma, tidak mau sekolah, dan dia pun juga ya mungkin karena semalam saya habis bawa ke puskesmas untuk divisum, itu buat jaga-jaga aja, karena kan kupingnya kan dia masih berdengung, itu pun masih sedikit. Makanya saya bangun tidur melihat anak saya dia tidak mau sekolah, ya mungkin ya nggak tahu dengan adanya masalah ini anak saya jadi trauma ataupun takut atau malu. Itulah dampaknya dengan adanya masalah ini. Ya, saya himbaukan buat para guru, terima kasih buat para guru, cuman kedepannya lebih baik lagi dan jangan sampai terjadi lagi untuk kekerasan sama anak didik kita di luar sekolah. Itu tanggung jawab orang tua kita ya, seperti itu aja. Nama lengkap kan? Nama lengkap Dini Rukmana.